Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa bersama saya Febri Fariza. Kali ini channelnya saya yang ambil alih ya. Kali ini di sini kita ada narasumber yang luar biasa. Wow. Ya, kepunyaannya channel ya. Peneliti muda Aceh. Peneliti muda Aceh. Nah, kita punya tema yang menarik di sini yaitu tentang dosen milenial. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih keadaannya. Pak Is, gimana keadaannya Pak Is? Sehat selalu dan sangat senang gitu ketemu dengan Zona Kiki dan juga pasti dengan Febri Fariza. Oke. Febri Fariza. Febri Fariza ya. Nah, di sini Pak Is datang ke Kota Langsa loh, dari Banda Aceh meluncur kemari untuk melihat situasi Kota Langsa juga. Terus juga dan kota kelahiran juga. Kota kelahiran Pak Is kelahiran ya. loh. Dia ini alumni SMA 1 Langsa ya. Alumni SMA 1 Langsa juga SMP 3 Langsa plus SD 15. Oke. SD 15. SD 15 Kota ya. Langsa juga. Oke, ini udah kemana-mana aja Pak Is? Wah, waktu di semenjak datang dari kemarin ya sudah keliling-keliling juga makan bakso. Oh, ya. Seperti biasa ya, orang Langsa kan sukanya makan bakso, minum es cendol ya. Iya. Tahu ya, Iki ya. Nah, jelas sudah lewat ke Lapangan Merdeka, Bambu Runcing. Nah, ini kan tempat saya main waktu saya masih kecil-kecil Di gitu. sini ya Pak ya, memang tempat-tempat memang berkumpulnya di sini. Ya, kumpulnya di sini ya, sering main air mancur gitu ya. Kalau dulu sering tenggelam di situ. Nah, sekarang ya nggak pernah lagi ya. Ini sudah sekian lama, ini udah dari tahun 96 itu saya hijrah ke Banda Aceh. Iya. Nah, baru ya inilah baru Masuk datang lagi kemari, ke ya. Bambu Jadi, Runcing gitu. Perbedaan perubahannya juga Wah, memang tentara sekali Pak luar Is biasa. ya. Apalagi dengan ada apa ini tanda tulisan itu. Nah, ini kan sangat menarik gitu ya bagi kawan-kawan yang dari luar Kota Langsa untuk datang ke sini. Anak milenial muda yang mau ngambil video foto-foto di sini ya. Iya, Tempatnya betul. juga bisa kita bilang Pak Is Instagramable. Instagramable. Oke, nah kali ini kita bakal ngomongin tentang milenial juga, tapi bukan anak muda milenial, tapi kita ngomongin dosen milenial. Wow, dosen Mahasiswa milenial. sering kita dengar. Iya. Ini bagaimana sisi dosen milenial? Dosen milenial. Iya. Wow. Apalagi di samping kita ini sudah ada dosen juga ya, dosen usia juga. Dan kita mau tanya dulu pertama kali, Pak Is merasa nggak Pak Is itu sebagai dosen milenial? Wow. Nah, ini harus kita lihat juga ya dari tahun kelahiran. Iya. Nah, saya itu lahir di era revolusi industri 3 tapi sebelumnya Sebelumnya sebenarnya. ya, oke. Nah, Antara 2 sama 3 Pak ya? Antara 2 sama 3. Oke. Transisi itu loh, Transisi. di Febri. Jadi tahun 78 saya lahir. Iya. Nah, sementara era revolusi industri 3 itu di tahun 2000-an. Iya. Nah, berarti itu masa transisi saya antara 2 dan 3. Sekarang udah revolusi industri 4.0. Nah, saya nggak tahu ya, masa transisi berarti Betul. bukan juga milenial, tapi mencoba untuk beradaptasi dengan sistem-sistem milenial, karena memang yang kita hadapi sekarang adalah mahasiswa-mahasiswa Iya. yang hidup di era revolusi 4.0. Betul. Jadi ya sebenarnya menyesuaikan ya, Iya. menyesuaikan untuk menjadi milenial atau Iya. memaksakan diri untuk menjadi dosen milenial. Terjun masuk menjadi Terjun. milenial juga ya. Betul, betul, Iya, betul. iya, iya. Yeah. Nah, ngomongin hal tersebut ya, Pak Is bilang Pak Is berada di fase yang memasuki lah ya, masuk ke dalam dunia milenial gitu ya. Iya. Contohnya Pak Is, apa sih dosen milenial itu gitu? Yang membedakan dengan dosen ya, old style ya. Iya, Iya. style sama dosen milenial. Wow, oke. Nah, jadi ini kita melihat dari beberapa perspektif ini Iya. ya. Nah, yang sering kami terapkan itu sesuai dengan instruksi dari kementerian. Iya. Nah, itu kami bermain dari segi metodologi pembelajaran nih. Metodologi pembelajaran. Nah, jadi sekarang kan kita bisa tahu tuh metodologi pembelajaran yang diharapkan oleh pihak kementerian itu kan harus siswa aktif. Iya. Jadi learner centered Iya. gitu ya. Jadi fokusnya itu pada learnernya. Nah, sehingga Iya. yang harus kita terapkan, metodologi pembelajaran yang harus kita terapkan itu adalah membuat siswa itu aktif. Iya.
Nah, jadi sebenarnya ada 9 itu model Iya. pembelajaran yang diinstruksikan oleh kementerian kita itu melalui Permen Ristek itu ya, Permen Iya. Ristek itu. Nah, kalau saya sendiri yang sering saya adaptasikan itu hanya beberapa saja gitu. Iya. Misalnya ada model project based learning gitu ya, kemudian ada model discovery learning, ada problem based learning. Nah, Iya. jadi itu model-model pembelajaran yang sering saya adaptasikan itu di dalam proses pembelajaran. Iya. Nah, ini juga dalam upaya untuk menghadapi anak-anak milenial. Betul. Nah, jadi kan, ini kalau Dek Kiki ini kan kepala sekolah ya, Betul. jadi beliau pasti sangat paham dengan Iya. metodologi pembelajaran. Nah, mungkin kalau Dek Febri sebagai mahasiswa merasakan bagaimana itu proses pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen-dosen muda Iya. gitu, dosen-dosen milenial dan kepala sekolah milenial. Ini Dek Kiki juga kepala sekolah Kepala milenial sekolah gitu. milenial ya, iya. Nah, jadi kan di situ kan membuat siswa itu aktif. Nah, bagaimana caranya dan kenapa kita lakukan itu? Karena memang proses pembelajaran dan karakter daripada mahasiswa kita itu berbeda dengan di masa kita dulu. Iya, betul, Pak. Nah, di masa kita dulu itu, coba ya kalau guru itu berceramah gitu ya, Dek Kiki ya. Ya, kita kan pasti disuruh duduk lipat tangan Benar. gitu ya. Iya, betul. Bahkan lihat kiri kanan pun itu kalau ketahuan guru itu bisa dicubit itu, Betul, dijewer semua. Nah, sekarang Betul. nggak bisa. Iya. Sekarang anak-anak itu dia itu nggak mau dia duduk rapi seperti ini ya kan, nggak mau. Dia itu lebih banyak pada aktif dia, bergerak dia ya. Benar. Nah, kalau dulu anak-anak itu mendengar karena gurunya banyak ceramah, sekarang anak-anak ingin mencoba. Oke, baik. Perbincangannya sangat amat menarik sekali. Masih kita ngomongin tentang dosen milenial. Nah, untuk teknologi nih Pak, aplikasi. Iya. Penting nggak sih dosen milenial itu mengetahui ataupun Iya. update mengenai teknologi? Dan apa aplikasinya apa aja ini? Apa Iya. aja gitu ya? Hmm. Ya, barang tentu ya. Jadi teknologi itu memang nggak bisa dipisahkan lagi dengan anak-anak milenial Betul. sekarang gitu. Nah, kalau saya sendiri ketika saya mengajar di ya dari rumah ya, work Betul. from home gitu untuk mahasiswa saya, nah saya pakai aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom. Nah, oke. karena aplikasi Zoom itu yang pertama ada versi tidak berbayar, Betul. tapi bisa bicara hanya 40 menit 40 begitu menit, ya. Jadi kalau mati. kita mati kemudian sambung lagi kalau Iya. memang masih banyak bahasan yang ingin dibahas. Betul. Nah, jadi itu yang sering saya pakai karena simple. Betul. Simple sekali dan mudah bagi kita Iya. yang orang yang lahir pada masa transisi Iya. sebelum milenial gitu ya, menuju milenial. Nah, bagi anak-anak pun sangat mudah karena anak milenial dia cepat sekali dia dalam memahami penggunaan IT itu sendiri. Nah, jadi itulah kira-kira. Jadi saya Perbedaannya, memakai aplikasi Zoom Betul. untuk mengajar mahasiswa saya di kampus. Oke, jadi bisa dibilang perbedaannya Rizky bahwasanya kalau dosen outside itu mereka nggak menggunakan teknologi, mereka Iya. datang langsung ngajarin, kasih buku, Iya. mendengarkan. Tapi Betul. kalau dosen milenial itu menggunakan teknologi seperti Pak Is Iya. bilang menggunakan Zoom ya. Iya. Dan untuk pendekatan ke mahasiswa itu gimana tuh Pak Is? Apa Nah, bedanya? jadi untuk pendekatan mahasiswa ya, Iya. maksudnya gimana komunikasinya Komunikasi. tadi? Iya. Dekat. Bagaimana Mm-mm. konteks milenial arti dekat dengan mahasiswa itu, Pak? Nah, jadi kita memang mesti dekat ya, Iya. dekat secara akademis. Betul. Artinya karena tadi metodologi pembelajaran yang kita Betul. pakai memang pembelajaran metodologi yang memang aktif. Iya. Jadi memang secara alamiah itu kita memang sudah aktif, Betul. sudah dekat sama mereka Benar. karena banyak interaksi tadi begitu ya. Nah, interaksinya apakah Nah. hanya di dalam pembelajaran dalam kelas aja atau Pak Is boleh keluar hangout bareng gitu? Atau di Iya. kafe, begitu. Di Di kafe kafe ya, gitu. iya. Konsultasi di kafe. Konsultasi di Betul, mana betul. gitu. Apakah ada gitu? Oh ya, itu ada. Ada. Nah, jadi kadang-kadang mahasiswa ini kan dia pingin juga gitu Benar. mendapatkan penjelasan-penjelasan yang sifatnya itu informal. Betul. Nah, kalau informal ya biasanya mereka bisa datang ke kantor gitu, Iya. secara berkelompok Betul. begitu ya, kelompok kecil. Nah, jadi untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan dari pelajaran yang kita diskusikan di dalam kelas dan kita berikan ruang Betul. itu, gitu ya. Nah, terkhusus untuk mahasiswa bimbingan karena saya ada membimbing mahasiswa S1 dan S2 di Iya. kampus. Nah, jadi mereka boleh ketemu di kantor, juga
biasanya lewat Zoom. Iya. Nah, tapi juga bisa di kafe-kafe gitu ya. Nah, jadi itulah bentuk kedekatan yang kita bina kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan akademiknya. Jadi itu saya kira memang sangat sesuai dengan konteks pendekatan pengajaran dengan anak-anak milenial tadi. Betul. Karena kenapa? Karena dosen milenial itu bakal disukai oleh anak-anak milenial. Kenapa? Karena milenial merasa bahwasanya dosen ini tahu saya dibandingkan dengan dosen yang out style gitu ya. Betul, Oke, betul, baik. betul. Menarik. Rizky mau nanya lagi apa nih? Iya. Kalau Rizky gimana? Kira-kira kan Pak, ini seandainya saya mahasiswa Bapak nih. Iya. Kira-kira ada nggak aturan dari Bapak? Saya sebagai konteks milenial otomatis kan harus respect juga nih menghubungi Iya. dosen. Kira-kira aturan menghubungi Bapak bagaimana nih kira-kira? Apakah Iya. pagi aja gitu kan? Iya, Gimana betul. tuh? Ya jelas dalam WA, kirim WA, Iya. email, dan juga telepon jelas ada tata keramanya ya. Betul. Nah, misalnya tata keramanya ya mengucapkan salam seperti kita ketemu Betul. gitu ya. Mengucapkan assalamualaikum misalnya. Nah, kemudian baru kita tunjukkan maksud kita apa. Kemudian baru kita lanjutkan kapan bisa bertemu. Kita minta kesediaan sang dosennya. Nah, kemudian dosennya ya akan membalas Betul. gitu ya. Tetapi kalau misalnya tanpa salam langsung kepada tujuan tanpa memperkenalkan nama, nah dosen kan bingung. Betul. Karena WA yang masuk ke dosen itu bisa jadi puluhan setiap harinya. Sekali, Pak, ya. Banyak sekali. Baik yang bertanya tentang pelajaran, juga bertanya tentang topik risetnya. Betul. Jadi banyak sekali. Jadi perlu memperkenalkan nama. Assalamualaikum, perkenalkan nama, kemudian maksud tujuannya apa, kemudian minta kesediaannya. Dan jangan lupa wassalam juga sebagai penutup Oke. ya. Jadi Berarti artinya adalah milenial sih boleh, tapi adab juga nomor satu. Iya, Ya. betul, Dan betul sekali. terhadap sobat peneliti muda yang ingin bimbingan sama semua dosen. Iya. Iya. Iya, betul sekali. Nah, jadi itu. Nah, kemudian satu hal yang mungkin disukai juga oleh kaum milenial ini, Iya. yaitu bahan ajar. Betul. Nah, bahan ajar yang kita sajikan Betul. kepada mahasiswa itu bagusnya itu berbasis riset. Iya. Nah, kita ada textbook memang, Iya. ya kita ambil teori-teori pembelajaran itu dari textbook, kemudian kita kaitkan dengan artikel-artikel jurnal, karena artikel jurnal itu kan cepat sekali dia, Betul. ya perubahan atau perkembangannya. Nah, jadi kita ambil di situ dan kita buatlah dia menjadi bahan ajar. Nah, itu dalam teori pengajaran ya di bidang kita itu di orang-orang FKIP. Nah, itu namanya dengan authentic material. Jadi bisa kita ambil dari bahan-bahan seperti ini. Dan itu akan menyenangkan anak-anak milenial juga, karena Betul. yang kita bicarakan di saat kita mengajar itu adalah hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti di tahun yang tinggi gitu. Bahkan sekarang 2021 ada bahannya itu tentang penelitian-penelitian di tahun 2021. Oke, Nah. berarti menurut apa yang saya dapatkan bahwasanya milenial itu adalah kreatif ya. Kalau yang dulunya itu monoton, sekarang Iya. harus kreatif. Pak Is, ya. Betul Oke. sekali. Oke, jadi gimana lagi Rizky? Ya, saya sudah dapat konteks ya. Oke. Iya. Sebenarnya. Nah, Pak Febri sendiri sebenarnya di mahasiswa. Iya. Iya. Bagaimana kesan Pak Febri saat kuliah itu tidak mendapat dosen milenial seperti Aduh, sekarang? kalau nggak dapet dosen milenial rasanya boring ya, rasanya pengen cepat berakhir gitu. Kenapa? Karena walaupun ilmunya yang diberikan itu bermanfaat, tapi nggak masuk lagi ke kepala. Kenapa? Karena memang boring, situasinya Iya. juga seperti itu. Iya. Tapi kalau misalkan nih dosennya juga milenial, terus diberikan bahan ajar yang banyak, terus juga melalui mungkin media-media yang banyak, itu Iya. bisa bikin saya itu betah. Iya. Bahkan kayaknya 2 jam itu nggak cukup, 3 jam 4 jam. Iya, Kayak betul. Kalau ya kan? bosenin, rasanya pengen skip aja. Iya, skip Iya, gitu ya. betul sekali. Padahal bisa dibilang yang diajarkan juga bagus sebenarnya. Cuman karena mungkin metodenya agak-agak karena saya udah milenial gitu Iya, kan, nggak iya. masuk gitu. Iya, betul. Oke, mungkin Pak Is bisa Iya. kasih apa namanya nih kesimpulan mungkin, terus juga mungkin saran-saran buat pendengar nih di channel Peneliti Baik, Muda karena Cek. dosen Iya. muda ini kan banyak nih Pak. Betul. Iya, iya, betul, Ada betul. tips kepada mereka. Iya. Ya, jadi saya tertarik tadi ya apa yang disampaikan oleh Dik Febri itu. Iya. Milenial boleh adab nomor 1. Nah, Iya. jadi itu perlu diperhatikan bagi mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa milenial bahwa guru
seperti kami itu sudah menyesuaikan diri dengan adik-adik sekalian. Nah, juga ya diharapkan ya milenial boleh, tapi adab nomor satu. Jadi semua itu ada tata cara kesantunannya dalam berkomunikasi. Oke, jadi sepertinya itu aja ya. Kita sudah ngobrol-ngobrol, nanti kita bakal ketemu lagi di channelnya Peneliti Muda Aceh ya kapan-kapan. Dan Terima juga kasih, di di channelnya Febri Febri Fareza dan juga Zona Kiki. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Akhir kata nih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.